Selamat malam guys, kembali lagi bersama Al di channel Anissa Bang 9. Di sini kalian bisa menemukan panel lengkap, mulai dari menentukan posisi entry, take profit hingga mengelola manajemen risiko yang tepat. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update analisa terbaru dari Bang Al. Bagi yang bergabung dengan komunitas Bang Al, langsung aja klik total sudah tersedia di deskripsi. Buat kalian masih pemula, penting untuk diingat yang pertama tetap disclaimer karena semua analisa di sini bersifat edukatif, keputusan investasi dan rating sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang kedua dalam menganalisa bakal menggunakan tiga indikator utama, yang pertama RSI, MA, dan fraktal. Dan yang ketiga gunakan stop loss 5% jangka pendek dan 10% jangka panjang. Atau sesuaikan dengan modal kalian masing-masing, bisa 1 sampai dengan 2% aja. Sebelum kita mulai analisanya, Bang Al mengingatkan di sini, disiplin itu wajib, sedangkan profit dan baik itu adalah bonus. Baik, kita lanjut analisa malam ini. Ada apa? Di sini ada saham Ratu. Ya, oke, Ratu. Baik, seperti analisa-analisa sebelumnya, bahwa saham Ratu ini expect sesuai dengan analisa Bang Al, dia naik sebentar, turun, terus naik lagi. Ini 100% guys, udah melebihi kapasitas, dia udah di mana nih? Udah hampir Neo ATH kalau nggak salah. Iya, hampir ya, kebetulan 999 ya ATH-nya. Baik, untuk saham Ratu, kemana ke arah saham Ratu untuk minggu depan? Baik, sorry, untuk besok untuk saham Ratu. Bentar. Saham Ratu sebentar. Hmm. Baik, saham Ratu menurut Bang besok bakal kembali menguji area. Ini udah naik ya, 100% probability guys, boleh Bang Albina 100%. Volumenya bagus, kemarin udah 1 mingguan kalau nggak salah volumenya ini bagus. Oke. Untuk saham Ratu kemana ke arah sahamnya untuk besok atau minggu depan, menurut Bang Al arah saham Ratu bakal menguji area 9125 terlebih dahulu. Area ini, area belinya 9125. Jika besok saham ini break di area 9125, saham ini kembali bakal menunjukkan tren bullish-nya ke 9875 atau membentuk new ATH baru. New ATH-nya kemarin ada di 9.900. Beda sekian poin aja, sama 25 poin dari Bang Al. Jika dia break besok di 9125, Samrat ini bakal kembali menguji new ATH-nya atau menguji area 9825 atau menguji ATH-nya kemarin di 9.900 untuk saham Ratu. Namun itu opsi yang pertama, sedangkan opsi yang kedua, jika saham ini tidak bisa break di atas 9125, saham ini bakal turun dulu menurut Bang Al, bakal turun ke area harga 8650 sebelum kembali dia mencoba fullback atau rebound ke area 9875 atau ATH-nya kemarin di 9900. Untuk saham Ratu ini bagus, udah dari awal minggu kemarin kalau nggak salah, dari tanggal 3 Oktober kemarin udah volumenya udah bagus, bagus, volumenya tinggi. Ini bakal lanjut menurut Bang Al untuk minggu-minggu depan. Saham ini targetnya maybe saham Ratu ini bisa membuat new ATH baru di harga 10 ribuan. Lukah kalau menurut Bang Al, maybe. Oke, lanjut setelah saham Ratu ada Dewa. Baik, untuk saham Dewa seperti analisa sebelumnya bahwa saham ini naik dan menembus harga 34 342 342. Dan udah, ini bukan, sebentar kita lihat. Bukan new ATH, bukan ini, bukan apa, bukan, sorry, bukan ini ya, bukan new ATH-nya. Ini udah tembus. Sebentar kita analisa ulang saham ini kemana.
Wah, di mingguan ini baik, ini sesuai dengan analisa Bang Al, tapi nggak naik. Ini walaupun dia turun, oke. Saham Dewa, hmm, hmm. Untuk saham Dewa, kalian bisa lihat untuk saham Dewa. Untuk besok kemana ke arah saham Dewa atau minggu depan, arah saham Dewa menurut Bang Al besok kembali bakal menguji area 360 dulu, 360 atau menguji area trendnya. Jika dia nggak bisa break di area trendnya atau di 360, saham ini bakal turun dulu atau koreksi di harga 342, bahkan bisa menuju area ya 342, sorry. Yang pertama, sedangkan yang kedua bisa di 326 sampai 342 untuk saham Dewa. Sebelum dia kembali rebound, mencoba rebound menuju arah 380 untuk saham Dewa. Jadi besok saham Dewa jika dia nggak bisa break di atas 360, saham Dewa ini bakal turun dulu kata Bang Al menuju area harga pertama 342 sama 326. Sebelum dia rebound kembali ke harga 360 bahkan menuju area 380 atau area yang pernah diujinya kemarin. Itu opsi yang pertama. Sedangkan opsi yang kedua, saham ini jika dia break di area 360, saham ini kembali bakal menguji atau area 380 terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan trend bullish-nya ke 416 untuk saham Dewa. Baik, ini terus sorry. Oke, lanjut setelah Dewa ada apa? Setelah saham Dewa ada cuan, yang pegang cuan. Hmm. Baik, itu saham cuan ternyata nggak jadi kemarin aja. Kemarin dia kalau nggak salah pada penutupan kemarin dia ini ya, dia ke arah. Hari ini nggak arah. Ternyata saham cuan ini bertahan atau nggak bisa break di harga 2250 untuk saham cuan. Ini masih bagus, sudah akumulasi asing dari tanggal 17 kemarin,
sorry, dari tanggal 13 Agustus udah hampir 2 bulan dia akumulasi asing. Volumenya 3 hari udah naik. Nurul Bang Al besok saham ini kembali bakal menguji area 2250. Menguji area 2250. Jika dia break di area ini, dia bakal lanjut ke harga 2480 untuk saham cuan. Sedangkan opsi yang kedua, jika saham ini gagal break di atas 2250, saham ini bakal turun dulu atau menuju area 1975. Sebelum dia kembali mencoba rebound ke harga 2250 bahkan menuju area 2480 untuk saham cuan. Oke, cuan. Lanjut setelah cuan ada Antam. Antam. Begitu sama Antam, sama seperti analisa-analisa sebelumnya, dia turun dulu dan dia rebound. Ini dia turun dan dia rebound ke harga 330 untuk saham Antam. Sebentar. Hapus. Ini sama seperti analisa minggu sebelumnya atau minggu-minggu kemarin, bahwa saham ini untuk kata Bang Al bakal menguji, bakal tektokan di harga 330, bahkan tektokan di harga 3.300 sampai 3.340. Ini bakal tektokan bisa seperti ini, terus seperti ini, mungkin ke sini dulu, naik lagi menguji area ini, turun dulu sebelum dia melanjutkan tren bullishnya ke area 3660. Untuk besok mana ke arah Antam, tetap kata Bang Al, dia besok Antam bakal menguji area 3390 dulu, menguji area 3390 dulu sebelum dia lanjut ke 3340 sama 3500 untuk opsi yang pertama. Sedangkan opsi yang kedua, jika dia gagal break di harga 3390 bahkan di 3340, saham Antam ini kembali bakal turun. Ini pertama, jika dia gagal break di area ini 3390 sama ini sama 3440, saham ini kembali bakal mencoba turun terlebih dahulu ke area harga MA50-nya atau di area harga 3200 sebelum kembali dia menuju atau ke area harga ini kembali rebound ke harga 3340 sampai 3500. Ini baru asing baru masuk, volume juga baru naik. Ini sudah ada indikasi buat RC-nya ini buat naik untuk saham Antam. Juga ada kalau nggak salah saham Antam ini juga dipengaruhi sama pergerakan harga emas kalau nggak salah. Tapi besok menurut Bang saham ini bakal lanjut terlebih dahulu, bakal naik terlebih dahulu ke area harga ini 3390 sampai 3340 untuk saham Antam. Sebelum dia melanjutkan tren bullishnya ke 3500. Oke, setelah Antam ada NCKL. Baik, untuk saham NCKL sama ini miss, nggak naik, dia turun ke bawah sampai ke 10 sini. Oke, miss ya. Untuk saham NCKL kemana ke arah pergerakan saham ini kata Bang Al? Menurut Bang Al arah saham ini, sebentar kita pakai kebetulan aja dia pas di area ini. Oke. Baik, untuk saham NCKL, menurut Bang Al besok saham ini kembali bakal muji area 1160 untuk besok saham NCKL.
Jika dia break di area 1160, dia bakal mencoba kembali harga 12.20 untuk saham NCKL. Namun jika dia gagal break di area 1160, saham ini kembali bakal turun menuju area harga 10.85. Sebelum kembali, maybe dia melanjutkan tren bullish-nya menuju area 1160 bahkan sampai ke 12.20 untuk saham NCKL. Atau dia juga bakal mencoba gap, tutup gapnya ini juga di sini 50. Bang ulangi untuk saham NCKL besok kemana ke arahnya. Pertama, arah saham NCKL ini kembali bakal menguji area harga 1160. Jika dia break di area 1160, saham NCKL ini bakal melanjutkan tren bullish-nya ke 12.20. Itu opsi yang pertama. Sedangkan opsi yang kedua, saham ini jika gagal break di harga jika dia gagal break di MA20-nya di sini kayak di 1120 sampai 125, kami ini bakal turun menguji area 1085 bahkan bisa menuju area 1050 atau di atas MA50-nya. Sebelum dia kembali mencoba rebound ke harga 1160 bahkan ke 12.20. Apakah bagus untuk saham NCKL? Udah bagus, masih tetap bagus. Kalian bisa lihat bahwa dia sudah 3 bulan akumulasi, asing masuk, turun sebentar, distribusi sebentar, kemudian masuk lagi. Hari ini harga tinggi, masuk tinggi, tapi volumenya belum besar. Nah, ini masih tahap konsolidasi menurut Bang Al. Dari tanggal 20 Agustus dia konsolidasi terus. Nah, ini sudah ada indikasi buat naik, walaupun belum tentu naik, walaupun masih agak jauh. Nih, RSI-nya? Saham NCKL. Lanjut setelah NCKL ada PTPP. Untuk saham PTPP sama kata bakal minggu yang lalu bahwa saham ini bakal menguji area MA 200 ya. Di harga 336. Sebelum dia melanjutkan atau mencoba rebound menuju area golden ratio-nya di 392. Untuk saham NCKL. PTPP. Ini udah 2 kali masuk asing di saham di ini, menurut Bang ini bakal konsolidasi agak lama. Ini juga konsolidasi. Apakah ini bakal mantul di MA20-nya untuk saham PTPP di RSI-nya? Apakah dia bakal crossing ke atas untuk saham PTPP? Baik, kita lihat besok sampai hari Jumat nanti. Saham PTPP. Baik, terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian lebih yakin dalam mengambil keputusan trading maupun investasi. Tetap semangat, tetap disiplin, dan jangan lupa selalu gunakan manajemen yang baik serta stop loss sesuai dengan strategi kalian masing-masing. Kalau mau tekan di sini, disiplin itu wajib, sedangkan profit yang baik itu adalah bonus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berbangal, happy cuan dan salam analis santai. See you next time.